Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tata Muhammad Said, SPD MPD, Kepala Sekolah SMA 1 Rancabungur, Kabupaten Bogor. Sekolah SMA 1 Rancabungur merupakan salah satu sekolah penggerak yang alhamdulillah pada saat ini telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan pendekatan pembelajaran diferensiasi. Namun, pada awal kami menyandang sekolah PSP banyak permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sebagai kepala sekolah. Oleh sebab itu, saya akan menyajikan dalam hal ini dalam bentuk STAR ya, mulai dari situasi, kemudian aksi, strategi, dan refleksinya. Nah, judul yang akan saya tengahkan adalah mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Terwujudnya pembelajaran terdiferensiasi yang bebas dengan perundungan dan anti-intoleransi. Situasi pada saat itu, yang pertama adalah belum adanya kerjasama yang optimal dengan pemerintahan setempat, baik mulai RT, RW, kelurahan, dan kecamatan, sehingga program banyak hambatan. Yang kedua, dukungan guru juga kurang. Biarpun sudah ada PSP, tapi mereka masih belum sepenuhnya mendukung. Yang ketiga adalah belum terlaksana pembelajaran yang terdiferensiasi. Kemudian sistem keamanan juga rendah, kebersihan juga rendah, sarana dan prasarana juga kurang, etika perilaku siswa juga kurang. Nah, situasi ini menyebabkan pada saat itu implementasi kurikulum Merdeka terhambat dan tidak terwujud pembelajaran yang terdiferensiasi. Nah, tantangannya adalah yang pertama mengantisipasi masyarakat yang kurang optimal berhubungan dengan masyarakat, baik tingkat RT, RW, kelurahan, dan sebagainya. Yang kedua adalah kompetensi guru. Mindset guru masih paradigma lama tentang kurikulum K13. Tidak mengajar atau proses KBM itu tidak berdasarkan kurikulum Merdeka dengan pendekatan kepada siswa atau murid. Nah, kemudian keamanan juga rendah. Kenapa rendah? Karena di lingkungan sekolah yang saya hadapi pada waktu itu, masyarakat masih menggunakan jalan masuk melalui pintu gerbang. Karena di belakang itu ada pemukiman, ada perumahan penduduk. Nah, mereka di situ dengan seenaknya berpakaian tidak sopan, apalagi zaman pandemi itu mereka tidak bermasker, kemudian berkata kasar, merokok, dan sebagainya. Nah, ini tidak kondusif untuk pembelajaran terdiferensiasi karena siswa merasa terganggu dengan adanya jalan masuk tersebut. Kemudian tantangan lain adalah lingkungan yang kurang mendukung, prasarana juga kurang, termasuk etika pada saat itu, etika siswa juga rendah. Nah, menyebabkan implementasi kurikulum Merdeka dengan terpusat pada siswa, pada murid terhambat atau tidak terlaksana. Nah, kemudian apa yang saya lakukan sebagai kepala sekolah untuk mendukung faktor-faktor pendukung terhadap implementasi kurikulum Merdeka dengan pembelajaran terdiferensiasi ini. Yang pertama, saya sowan kepada RT, RW, kelurahan, kecamatan, polsek, kemudian puskesmas dan instansi lain, guna mensosialisasikan bahwa sekolah kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan pendekatan terpusat pada siswa atau murid atau terdiferensiasi. Nah, kemudian kami juga mengundang camat, kemudian dan Ramil, Kapolsek, Kepala Puskesmas, MUI, dan sebagainya untuk menjadi narasumber di sekolah. Sekaligus kami mengimplementasikan program-program yang berhubungan dengan Merdeka Belajar. Termasuk kami ikut serta dalam berbagai
kegiatan-kegiatan RT, RW, desa, kecamatan guna menjalin hubungan yang erat antar sekolah dengan instansi lain. Nah, kemudian selanjutnya tadi komite sekolah juga termasuk masyarakat pengurus kurang optimal juga. Nah, oleh sebab itu kami mengundang pengurus komite, mengundang tokoh masyarakat guna mensosialisasikan program sekolah yang berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Dan kami untuk membuatkan kurikulum operasional sekolah dan pada akhirnya kami sosialisasikan kepada masyarakat atau orang tua siswa. Nah, yang berhubungan dengan mindset guru yang masih paradigma lama, kemudian belum terdiferensiasi, kemudian administrasi juga masih belum sesuai dengan IKM, maka kami mengadakan IHT dan workshop pembelajaran penguatan kurikulum Merdeka dengan pendekatan terdiferensiasi atau terpusat pada murid. Kemudian saya juga mendorong dan guru-guru untuk praktek baik dalam hal ini bagi guru yang sudah mempraktekkan implementasi kurikulum yang terdiferensiasi, dan saya tidak segan-segan juga masuk ke kelas untuk melihat yang berupa supervisi, melihat bagaimana proses KBM. Nah, setelah itu saya melakukan tindak lanjut dengan cara berdialog untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh guru tersebut. Nah, kemudian dalam hal perundungan, kami di sekolah mengundang mulai dari camat, kelurahan, RT, RW, dan Ramil, Polsek, MUI, kemudian dari PGRI mendeklarasikan tentang anti perundungan dan anti intoleransi di sekolah. Kemudian upaya lain, strategi lain, kami juga untuk mencegah perundungan, saya kepala sekolah menghimpun siswa-siswi untuk menjadi agen anti perundungan dan anti intoleransi. Nah, kemudian kami mengadakan musyawarah dengan masyarakat sekitar tadi, warga yang jalan masuk ke situ untuk menutup, karena bagaimanapun sekolah merupakan aset negara yang perlu tidak dinodai dengan adanya jalan masuk tersebut, karena tadi melanggar etika yang secara keamanan juga kurang baik, kemudian sopan santun juga kurang bagus. Nah, kemudian hasil dari aksi-aksi tersebut, alhamdulillah, dengan tadi pendekatan kepada pemerintah, warga masyarakat, penutupan jalan akses masuk, alhamdulillah tanpa ada ekses, tanpa ada dampak yang signifikan, berjalan lancar, damai, dan kondusif, menyebabkan kami pembelajaran pelan-pelan tapi pasti guru bisa mewujudkan pembelajaran yang terdiferensiasi. Mulai dari gaya belajar siswa, kemudian kesiapan mengajar, kesiapan belajar, latar belakang, dan sebagainya kami perhatikan sebagai guru. Ada tadi misalkan gaya belajar kinestetik, visual, dan sebagainya. Nah, termasuk kami memanfaatkan lingkungan sarana-prasarana untuk pembelajaran kelompok-kelompok yang membutuhkan gaya belajar kinestetik, kemudian yang senang di outdoor, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk membantu juga peminatan, saya juga mendorong untuk mengadakan psikotes sebagai basic dasar untuk membantu siswa peminatan mata pelajaran. Nah, alhamdulillah terjalin juga dengan adanya agen intoleransi, deklarasi, terjalin keberagamaan yang toleransi. Di kami itu ada Hindu, Buddha, Konghucu, tentunya mayoritas Islam. Pembiasaan pelaksanaan ibadah sesuai dengan agama masing-masing kami lakukan. Kemudian pemilihan OSIS juga tidak membeda-bedakan suku, agama, dan sebagainya.
Kemudian pemanfaatan lahan, alhamdulillah kami bisa lakukan dengan harapan untuk sebagai media pembelajaran. Fasilitas juga kami benahi, kemudian tempat olahraga juga kami benahi, ada greenhouse, dan yang paling signifikan adalah adanya peningkatan akademik, yaitu diterimanya di perguruan tinggi melalui jalur rapot. Kemudian selain itu juga kami menjadi tujuan untuk kunjungan dari luar sebagai studi banding untuk implementasi kurikulum Merdeka dengan diferensiasi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.